Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua sehat-sehat ya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena bahasannya cukup panjang, saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Jadi dalam video ini saya akan bahas sampai sidang BPUPKI dan untuk selanjutnya saya bahas di video berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita harus tahu dulu apa itu dasar negara. Nah, secara umum, dasar negara adalah dasar pedoman dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Dasar negara dapat diartikan juga sebagai filsafat negara atau political philosophy yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum dalam suatu negara. Di dalam dasar negara memiliki fungsi. Apa saja fungsinya? Yang pertama yaitu dasar berdiri dan tegaknya suatu negara. Yang kedua, dasar dan sumber hukum nasional. Dan fungsi yang ketiga, dasar kegiatan penyelenggaraan suatu negara. Nah, selain fungsi, juga dasar negara memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah sebagai pedoman hidup dan juga pandangan hidup bagi suatu masyarakat yang tinggal di suatu negara. Dan manfaat yang kedua adalah memiliki tujuan yang lebih jelas dalam bernegara. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada materi atau bahasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dan Pancasila ini sendiri juga ideologi serta tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Jika kita melihat sejarah panjang bangsa Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah ada sebelum munculnya istilah Pancasila itu sendiri, yaitu pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Empu Prapanca menuliskan sebuah karangan yang berjudul Negara Kertagama, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang relevan dengan Pancasila. Dan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum, sedangkan hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika tadi sejarah yang cukup panjang diawali dengan nilai-nilai Pancasila di masa Kerajaan Majapahit, kita akan melihat sejarah perumusan Pancasila sebelum Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara kita. Dan ini diawali pada 8 Maret 1942, di mana Jepang datang ke Indonesia, memulai pendudukannya di Indonesia, menggantikan pemerintah kolonial Belanda. Penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Jepang dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dan disebut dengan Perjanjian Kalijati. Dan ketika bangsa Jepang datang ke Indonesia, bangsa Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan semboyan 3A-nya, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dan ketika kemudian semakin lama di dalam Perang Dunia Kedua Jepang mulai terdesak, maka janji kemerdekaan mulai disampaikan kepada Indonesia dan pertama kali disampaikan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tahun 1944 saat sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo. Dan pada tanggal 1 Maret 1945, janji ini berusaha ditepati oleh Jepang dengan diumumkannya pembentukan BPUPKI oleh Kumakichi Harada. Nah, apa itu BPUPKI? Nah, BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945
dan dilantik di tanggal 28 Mei 1945. Pada saat pelantikan hadir Jenderal Itagaki dan Jenderal Yoichiro. Dan saat pelantikan, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang Hinomaru. Untuk BPUPKI sendiri ini, kemudian ditetapkan ketuanya yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan ketua mudanya atau wakil ketuanya yaitu RP Suroso dan Iche Bangase Yoshio yang berkebangsaan Jepang. Tugas ketua muda sendiri dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Age Prindokdido. Jumlah anggotanya ada 62 orang ditambah 7 orang Jepang. Dan pelaksanaan sidang BPUPKI dilaksanakan 2 kali, yaitu sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan pada masa zaman Belanda dikenal sebagai Gedung Volksraad. Untuk hasil sidangnya, hasil sidang pertama menghasilkan konsep dasar negara Indonesia Merdeka. Hasil sidang kedua, yang pertama dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno dan rancangan Undang-Undang Dasar di mana Piagam Jakarta menjadi pembukaannya. Yang kedua dibentuk panitia pembela tanah air dengan ketua Abi Kusno. Dan yang ketiga dibentuk panitia keuangan dan perekonomian dengan ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, kita akan masuk kepada sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di mana di dalam pelaksananya ada 3 tokoh penting yang menyatakan pendapat saat itu. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, pendapat Muhammad Yamin ini ada yang disampaikan secara lisan di tanggal 29 Mei 1945, di mana pendapatnya yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Sedangkan secara tertulis Muhammad Yamin juga menyampaikan pendapatnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pendapatnya dalam sidang BPUPKI pertama ini. Dan urutan dasar negara yang diusulkan Mr. Supomo saat itu adalah yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, yang kelima musyawarah. Dan di dalam penyampaian pendapatnya, Mr. Supomo juga menjabarkan konsep perumusan dasar negara. Yang pertama yaitu tentang teori perseorangan atau teori individualistik, di mana di sana disampaikan terjaminnya hak individu di dalam masyarakat. Yang kedua adalah teori kolektivitas atau teori golongan, di mana negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar dan harus menghormati keistimewaan segala golongan. Dan yang ketiga adalah teori integralistik, di mana negara menjamin kepentingan seluruh masyarakatnya sebagai satu kesatuan integral atau menyeluruh dan utuh. Dan tokoh paham integralistik yang menginspirasi Mr. Supomo adalah Adam Mueller. Dan yang terakhir ada pendapat dari Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno menyampaikan ada 5 pendapat. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Dan pendapat
Insinyur Soekarno ini kemudian diberi istilah Pancasila. Istilah Pancasila ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas atau dasar. Dan kelima dasar tersebut kemudian diringkas menjadi trisila, yaitu sosionalisme atau gabungan kebangsaan dan perikemanusiaan, kemudian sosiodemokrasi, gabungan demokrasi dan kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan kemudian trisila ini diringkas kembali menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Nah, setelah sidang BPUPK pertama, dan di antara kemudian dilaksanakan sidang BPUPKI kedua, ada sidang tidak resmi antar dua sidang tersebut. Dan pada masa akhir persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas usul-usul menyangkut beberapa hal berkaitan dengan Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan usul, yaitu mengenai yang pertama, kemerdekaan Indonesia yang selekas-lekasnya, yang kedua mengenai dasar, yang ketiga mengenai unifikasi dan federasi, yang keempat mengenai bentuk negara dan kepala negara, yang kelima mengenai warga negara, yang keenam mengenai daerah, yang ketujuh mengenai agama dan negara, yang kedelapan mengenai pembelaan, dan yang terakhir adalah tentang keuangan. Sesudah sidang, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang kemudian disebut dengan Panitia 9 yang terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Musakir, Abi Kusno Cokrosyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Hasil rapat tersebut menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar dan disebut secara umum sebagai Piagam Jakarta, walaupun secara khusus tiap-tiap tokoh memberi istilah yang berbeda, yaitu Soekarno memberi istilah Mukadimah, Muhammad Yamin memberi istilah Piagam Jakarta, Sukiman Wiryo Sanjoyo memberikan istilah Gentleman's Agreement. Isi Piagam Jakarta hampir sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang membedakan hanya dalam rumusan dasar negara sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan kemudian dilanjutkan sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana hasilnya seperti tadi sudah disampaikan di awal. Yang pertama dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar, yang kedua dibentuk panitia pembela tanah air, dan yang ketiga dibentuk panitia keuangan dan perekonomian. Dan bahasan kita sampai sini dulu ya. Akan kita lanjutkan di video berikutnya. Jadi silakan nanti saksikan di video selanjutnya untuk kita bisa mempelajari secara utuh bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Salam.